Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota Fitri Nabila dengan NIM 2202047, Meilianti 2202048, dan saya sendiri Rahmat Alfian 2202051. Untuk yang pertama ada tujuan praktikum, yaitu pertama ada mampu melakukan evaluasi mutu Simplisia dengan cara yang benar. Yang kedua, mampu membedakan parameter spesifik dan non-spesifik Simplisia. Untuk dasar teori, Simplisia kemangi adalah bahan baku obat yang diperoleh dari tanaman kemangi atau Ocimum balicium L yang telah dikeringkan dan dibersihkan. Kemangi telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai macam penyakit. Untuk penelitian ilmiah modern telah menunjukkan bahwa kemangi memiliki berbagai macam aktivitas farmakologis. Bawa lagi, Mon, itu tadi ini. Untuk yang identifikasi Simplisia, nama tanamannya Simplisia kemangi, nama latin Ocimum basilicum L, nama lokal kemangi, rangu, selai, nama Simplisia Ocimum bacillium herbal. Bagian yang digunakan akar, batang, daun, bunga kemangi. Untuk pengamatan organoleptik meliputi bentuk, warna, aroma, dan rasa pada herbal. Pengamatan dilakukan dengan cara Simplisia diletakkan di dalam cawan porselin. Kemudian dilakukan pengamatan yang bentuk daunnya lonjong memanjang, bundar, telur memanjang, tulang-tulang menyirip. Untuk warnanya hijau, aroma khas mangi, rasanya pahit. Untuk setelah ini diteruskan oleh Fitri Nabila. Selanjutnya, kadar sari larut air. Untuk pengamatan ini, langkah pertama yaitu menimbang Simplisia sebanyak 5 gram, kemudian masukkan ke dalam labu tersumbat dan tambahkan 100 ml air jenuh dan 3 tetes kloroform. Setelah itu, kocok berkali-kali labu tersumbat selama 6 jam. Setelah itu biarkan selama 18 jam. Setelah 18 jam saringan larut dan ambil 20 ml larutan dan masukkan ke dalam cawan lalu dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobotnya. Rumus perhitungan persen kadar sari A1 dikurang A0 per B dikurang 100%. Rumusnya. Jadi persen kadar sari A1 dihasilkan 2,77 dikurang A0 35,6 dikali 100% dibagi 5 hasilnya 3,434%. Ini gambaran dokumentasi kadar sari larut air. Selanjutnya, kadar sari larut etanol. Untuk pengamatan ini, langkah pertama yaitu menimbang Simplisia sebanyak 5 gram, kemudian
masukkan ke dalam labu tersumbat dan tambahkan 100 ml etanol 95%. Setelah itu kocok berkali-kali labu tersumbat selama 6 jam. Setelah itu biarkan selama 15 jam. Setelah 15 jam saringan larut dan ambil 20 ml larutan dan masukkan ke dalam cawan lalu dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobotnya. Untuk hasil perhitungannya, persen kadar sehari A1 didapatkan 47,38 dikurang A0 yang didapatkan 35,6 per B yang dihasilkan 5 dikali 100%, maka hasilnya 2,356%. Selanjutnya golongan saponin. Langkah pertama yaitu simplicia yang sudah menjadi serbuk ditambahkan air dan dipanaskan kemudian disaring. Setelah larutan dingin, masukkan larutan ke dalam tabung reaksi dan kocok sekuat-kuatnya selama 30 detik. Untuk uji saponin dari sampel larutan simplicia kemangi tidak membentuk busa sehingga tidak teridentifikasi mengandung saponin. Selanjutnya, golongan tanin atau polifenolat. Langkah pertama yaitu serbuk simplicia ditambahkan air dan direbus dan disaring, kemudian masukkan ke dalam 3 tempat reaksi, 3 tabung reaksi. Tabung reaksi 1 ditambahkan besi 3 klorida, tabung 2 ditambahkan gelatin 1% dan tabung 3 ditambahkan reaksi steasi dan dipanaskan di dalam air. Dari ketiga tabung reaksi hanya tabung 1 yang menunjukkan perubahan warna menjadi biru sehingga dari sampel menunjukkan bahwa sampel mengandung tanin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meilianti. Golongan quinon. Ambil serbuk simplicia, kemudian panaskan dengan air, lalu disaring. Ambil filtrat sebanyak 2 ml dan tambahkan NaOH sebanyak 5 tetes. Dari uji golongan quinon, filtrat kemangi tidak menunjukkan perubahan menjadi warna merah hingga kuning. Jadi dapat disimpulkan bahwa simplicia kemangi tidak mengandung senyawa kelompok quinon. Monoterpen dan sesquiterpen. Pertama-tama ambil 1 gram simplicia, kemudian maserasi dengan heksan selama 30 menit. Tutup rapat dan disaring. Setelah itu ambil filtrat sebanyak 2 ml dan uapkan di atas cawan penguap hingga kering. Teteskan pereaksi vanilin sulfat pada residu dari pinggir cawan. Dan untuk reaksi ini terbentuk perubahan warna sehingga menunjukkan bahwa mengandung senyawa monoterpen dan squinterpenol. Parameter non-spesifik. Susut pengeringan, ambil 1 gram simplicia dan ditimbang pada cawan yang sebelumnya sudah dipanaskan selama 30 menit pada suhu 105 derajat Celcius dan telah ditarik. Lalu keringkan simplicia pada suhu 105 derajat Celcius menggunakan oven. Setelah itu masukkan ke dalam desikator, kemudian timbang hingga diperoleh bobot tetap. Susut pengeringan. 1 dikurang 0,9 per 1 dikali 100% sama dengan 10%. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa persen susut pengeringan 10%.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya. Itu ada materi kedua, ada ekstraksi bunga telang, pelarutnya metanol dengan metode maserasi. Pengertian ekstraksi. Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, steroid, dan lain-lain. Dengan diketahuinya senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat. Untuk metode ekstraksi menggunakan pelarut dapat dilakukan dengan cara panas dan cara dingin. Untuk pertama, ekstraksi cara panas dilakukan jika komponen yang akan diekstraksi tahan panas atau termostabil. Contohnya reflux, soklet, digesti, infus, dan dekok. Kedua, ekstraksi cara dingin digunakan untuk mengekstraksi komponen yang tidak tahan panas atau termolabil. Ekstraksi cara dingin juga digunakan untuk simplisia yang belum diketahui komponennya, sehingga belum diketahui kestabilan komponennya, contohnya maserasi perkolasi. Setelah ini diteruskan oleh Melianti. Pengertian maserasi. Maserasi merupakan cara penyaringan yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dan cairan penyaring. Cairan penyaring akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutannya didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Labcase RI 1986. Kekurangan dan keuntungan metode maserasi. Yang pertama, kekurangan. Kekurangan metode maserasi. Yang pertama, waktu ekstraksi lama. Yang kedua, efisien rendah. Yang ketiga, konsentrasi rendah. Yang keempat, penggunaan pelarut yang banyak. Keuntungannya, yang pertama, sederhana dan mudah dilakukan. Yang kedua, biaya rendah. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, efisien untuk senyawa termolabil. Lanjut, alat dan bahan. Untuk alatnya, yang pertama pipet tetes, yang kedua cawaan persolen, yang ketiga Erlenmeyer, yang keempat gelas ukur, yang kelima timbangan, yang keenam aluminium foil, yang ketujuh batang pengaduk, yang kedelapan kertas penyaring. Untuk bahannya, yang pertama simplisia bunga telang, yang kedua pelarut metanol. Prosedur kerja maserasi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Maserator, spatula, simplisia, etanol 96%.
Yang kedua, perkecil ukuran simplisia dengan cara dipotong-potong, tidak di blender. Yang ketiga, timbang simplisia lalu masukkan ke dalam macerator, kemudian masukkan pelarut ke dalam macerator, aduk hingga rata. Perbandingan simplisia dan pelarut adalah 1:5. 100 gram menggunakan 500 ml larutan. Yang keempat, macerator ditutup rapat, diamkan selama 24 jam dan aduk sesekali. Yang kelima, setelah 24 jam disaring, ekstrak cair yang dihasilkan disimpan di lemari pendingin. Yang keenam, lakukan macerator kedua. Masukkan pelarut yang sama dan jumlah yang sama. Aduk rata lalu diamkan selama 24 jam. Yang ketujuh, lakukan hal yang sama sehingga macerasi ketiga. Yang kedelapan, ekstrak yang diperoleh dikentalkan atau dipekatkan. Uji organoleptisnya, nama ekstrak bunga telang atau Clitoria ternatea. Metode ekstraksi macerasi, bentuk bunga kering, warna ungu dan hijau, rasa khas, bau tawar menyerupai teh hijau. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitria Nabila. Selanjutnya rendemen ekstrak. Nama ekstrak Chilitoria ternatea L. Metode ekstraksi macerasi metanol, berat simplisia 100 gram, berat wadah kosong 23 gram. Berat wadah ditambah ekstraksi sebelum penguapan 880 mili. Lalu berat wadah ditambah ekstraksi setelah penguapan hasilnya 61,1 gram. Perhitungan rendemen ekstrak, berat ekstrak kental dikali 100%, maka 61,1 gram dikali 100%, hasilnya 0,611%. Selanjutnya berikut gambar hasil dokumentasi rendemen ekstrak. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya di materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu screening fitokimia. Itu ada pengertian screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak tanaman. Screening fitokimia dilakukan dengan menggunakan reagen pendeteksi golongan senyawa seperti flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, terpenoid, dan lain-lain. Sampel yang ingin diuji terlebih dahulu dimasukkan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan reagen pendeteksi. Perubahan yang terjadi pada ekstraksi akan menentukan kandungan senyawa yang terkandung dalam ekstrak tanaman tersebut. Awal lagi, Mon. Untuk alat dan bahan, alat yang digunakan pipet tetes, cawan Petri, batang pengaduk, tabung reaksi, gelas ukur, timbangan, label, spatel. Untuk bahannya, ekstrak bunga telang dengan pelarut metanol. Bawahnya lagi, Mon.
Untuk yang prosedur kerja ini, yang pertama pem- pemeriksa untuk yang prosedur kerja ini, yang pertama pemeriksaan alkaloid. Serbuk simplisia dibasahkan dengan amonia 25% digerus dalam mortir. Kemudian ditambahkan kloroform, digerus kembali, lalu lapisan kloroform disaring dan dipipet. Setelah disaring, larutan kloroform dikocok kuat dengan HCl2N hingga terbentuk dua lapisan. Lapisan asam diambil lalu dibagi 3 bagian dan diperlakukan sebagai berikut. Bagian pertama digunakan sebagai belangko atau pembanding. Bagian 2 ditambahkan reaksi Mayer jika menghasilkan kekeruhan atau endapan berwarna putih menunjukkan adanya alkaloid. Bagian ketiga ditambahkan reaksi Dragon-Drop jika terbentuk kekeruhan atau endapan berwarna jingga kekuningan atau merah bata menunjukkan adanya alkaloid. Bawa lagi, Mon. Untuk yang kedua, pemeriksaan flavonoid. Serbuk simplisia ditambahkan air, dipanaskan lalu disaring dan didinginkan. Kemudian filtrat ditambahkan serbuk magnesium atau Mg, asam klorida atau HCl5N, dan amil alkohol kemudian dikocok kuat. Diamkan hingga terbentuk dua lapisan. Jika terbentuk warna kuning, jingga atau merah pada lapisan amil alkohol menunjukkan adanya flavonoid. Untuk lebih memudahkan pemeriksaan saponin, serbuk simplisia ditambahkan air, dipanaskan lalu disaring. Setelah dingin, filtrat dalam tabung reaksi dikocok kuat-kuat selama lebih kurang 30 detik. Pembentukan busa sekurang-kurangnya setinggi 1 cm dan persisten selama 10 menit serta tidak hilang setelah penambahan 1 tetes asam klorida encer menunjukkan bahwa dalam simplisia terdapat saponin. Selanjutnya diteruskan oleh Fitria Nabila. Yang selanjutnya yang keempat, pemeriksaan tanin atau polifenolat. Serbuk simplisia ditambahkan air lalu dipanaskan kemudian disaring. Filtrat dibagi 3 bagian dan diperlakukan sebagai berikut. Bagian 1, filtrat ditetesi larutan besi 3 klorida terbentuknya warna biru atau hitam menunjukkan adanya tanin dan polifenolat alam. Bagian 2, filtrat diuji ulang dengan penambahan larutan gelatin 1%, adanya endapan putih menunjukkan adanya tanin. Bagian 3, filtrat ditambahkan reaksi Stasny, kemudian dipanaskan dalam penangas air, terbentuknya endapan merah muda menunjukkan adanya tanin katekat. Selanjutnya endapan disaring. Filtrasi dijenihkan dengan natrium asetat dan ditambahkan beberapa tetes larutan besi klorida, maka terbentuknya warna biru tinta menunjukkan adanya tinta galat. Selanjutnya yang kelima, pemeriksaan quinon. Serbuk simplisia dipanaskan dengan air, kemudian disaring. Filtrat ditetesi dengan larutan NaOH, terbentuknya warna kuning hingga merah, menunjukkan adanya senyawa kelompok quinon. Yang kelima, pemeriksaan steroid atau
triterpenoid. Simplicia dimaserasi dengan ether selama 30 menit. Tutup rapat, kemudian disaring. Filtrat ether diuapkan di atas cawan penguap hingga kering. Pada residu diteteskan reaksi Lieberman-Burchard. Terbentuknya warna ungu menunjukkan bahwa dalam simplicia mengandung senyawa kelompok triterpenoid. Sedangkan bila terbentuk warna biru atau hingga hijau menunjukkan adanya senyawa kelompok steroid. Selanjutnya hasil percobaan. Yang pertama, golongan senyawa alkaloid metode ditambah Dragondorf. Untuk keterangannya untuk hasil keterangannya terbentuk endapan merah atau merah bata atau jingga, maka hasilnya positif. Yang kedua, flavonoid, golongan senyawa flavonoid. Untuk metodenya ditambah magnesium, ditambah HCl pekat, lalu ditambah amilum alkaloid. Keterangannya terbentuk warna jingga hingga merah, hasilnya positif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Melianti. Untuk yang senyawa golongan sinon, metodenya NaOH, 1N, keterangan terbentuknya warna merah, hasil negatif. Golongan saponin, metode HCl2N, keterangan ditandai adanya busa ketika pengocokan, hasilnya negatif. Yang kelima, golongan senyawa tanin dan fenol. Pada tabung 1, metode FeCl3, keterangan tanin dan polifenolat alam terbentuk warna biru atau hijau kehitaman, hasil positif. Pada tabung 2, metode gelatin, keterangan tanin dan polifenolat terbentuk endapan putih, hasil negatif. Pada tabung 3, metode steasni lalu dipanaskan, ditambah natrium asetat, ditambah FeCl, keterangan terbentuknya warna biru atau hijau kehitaman, memadamkan ada tanin galat, hasilnya positif. Senyawa golongan steroid dan triterpenoid. Metode Lieberman-Burchard, keterangan terbentuknya warna hijau hingga biru atau merah ungu, hasil positif. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Mas. Iya, Kak. Langkah-langkah apa saja yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses evaluasi Simplicia, terus tuh yang ekstraksi itu tadi, sama yang screening fitokimia. Terima kasih, Mas.
Rahmat izin bertanya, Mas, atas nama Jelena Kaisarani. Dari hasil Izin. perhitungan, dari hasil perhitungan rendemen atau pemakatan itu, ada nggak sih yang nggak sesuai dengan parameter? Dan Izin menjawab dari pertanyaan Kak Riza. Tadi bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas praktikum yang sangat penting dan memaksimalkan pembelajaran mencapai hasil yang optimal. Yaitu ada perencanaan yang matang. Ini harus ada perencanaan yang matang yang dimana ada bahan-bahan yang dibutuhkan, terus langkah-langkahnya praktikum, dan waktu juga diperlukan. Setelah itu ada juga pemilihan bahan dan alat yang tepat. Itu pemilihan bahan dan alat yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan praktikum. Terus pastikan semua bahan dan alat dalam kondisi baik dan siap digunakan. Untuk pelaksanaan ini harus harus positif, ini kerja sama tim, harus saling kerjasama saat praktikum secara berkelompok. Terus setiap anggota ini harus bertanggung jawab atas tugas-tugasnya masing-masing. Setelah itu ada ketepatan dan ketelitian. Lakukan semua itu praktikum dengan tepat dan teliti. Pastikan semua instruksi dan prosedur praktikum diikuti dengan benar. Hal ini akan menghasilkan hasil praktikum yang akurat dan valid. Apakah sudah menjawab, Kak Riza? Baik, Mat. Terima kasih, Mat.
Ya, Kak. Oke, bagaimana ini?